Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah keluar dari hutan binatang suci, Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu sama-sama menghela nafas lega. Hutan tersebut penuh bahaya dan tekanan, sehingga keberhasilan mereka meninggalkannya tanpa cedera terasa seperti keajaiban kecil. Dibandingkan dengan saat masuk, perjalanan keluar jauh lebih mudah. Tidak ada serangan dari makhluk ilahi, dan bawahan dewa penghancur yang menjaga kastil sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Keberhasilan tersebut bukan hanya karena kemampuan dewa emosi yang mampu meniru kekuatan ilahi dewa lain menggunakan kemampuan imitasinya, tetapi juga karena bantuan tersembunyi dari dewa laut. Meskipun kekuatan dewa laut telah disegel oleh dewa penghancur, segel tersebut tidak sepenuhnya menutup kesadaran ilahinya. Dewa laut dan dewa penghancur berada pada tingkat kekuatan yang sama, sehingga yang bisa dilakukan dewa penghancur hanyalah membatasi, bukan menghapus sepenuhnya kekuatan dewa laut tangsan. Dengan adanya alasan tersebut, dewa laut masih bisa membantu putrinya dan menantunya secara terbatas. Terlebih lagi, Dewi Kupu-Kupu masih memiliki jejak kesadaran spiritual milik ayahnya di dalam tubuhnya. Melalui hubungan spiritual inilah, Dewa Laut mampu menyalurkan bantuan tanpa menggunakan kekuatan ofensif ataupun defensif. Hal seperti ini hampir mustahil dilakukan oleh dewa lain. Singkat cerita, setelah menjauh dari hutan, mata Dewi Kupu-Kupu masih terlihat sedikit memerah. Dia menoleh ke arah hutan besar dengan tatapan penuh kerinduan dan kekhawatiran. Meski dia sangat ingin menyelamatkan kedua orang tuanya secepat mungkin, tetapi di dalam hatinya dia menyadari saat ini belumlah waktu yang tepat. Mereka membutuhkan kesempatan yang lebih baik. Memikirkan hal tersebut, Tang Wutong kemudian bertanya kepada Dewa Emosi tentang langkah selanjutnya. Pasalnya dia tidak mengetahui pesan apa yang telah disampaikan ayahnya kepada Dewa Emosi sebelumnya. Mendengarkan pertanyaan barusan, Dewa Emosi lantas membuka telapak tangan kanannya dan memperlihatkan bola Dewa Laut. Mutiara itu memancarkan cahaya biru jernih dengan kilau di dalamnya yang bergerak seperti ombak laut. Meski terlihat kecil, bola Dewa Laut mengandung kesadaran spiritual yang sangat kuat. Artefak tersebut telah dipelihara oleh Dewa Laut selama bertahun-tahun dan merupakan benda yang sangat berharga. Dewi Kupu-Kupu sendiri mengenali benda tersebut. Dia menyadari bola Dewa Laut pernah digunakan ayahnya sejak masih berlatih di benua Daulo. Artefak tersebut memiliki pertahanan luar biasa, sehingga menunjukkan bahwa ayahnya selalu memikirkan keselamatan keluarganya. Dengan sangat hati-hati, Dewa Emosi menempelkan bola Dewa Laut ke dahi Dewi Kupu-Kupu, membuat run trisula emas di dahinya segera bersinar, dan bola Dewa Laut menyatu ke dalamnya, seolah-olah menjadi bagian dari tanda tersebut. Cahaya biru lembut berkilauan, memberikan kesan sangat sakral. Di momen ini, Dewa Emosi sempat bercanda untuk mencairkan suasana, tetapi Dewi Kupu-Kupu segera menegurnya dan meminta penjelasan tentang rencana selanjutnya. Dewa Emosi kemudian menenangkan istrinya dan mengatakan, orang tua mereka tidak akan mengalami bahaya besar. Ayah mertuanya telah memperkirakan situasi seperti ini sejak lama dan sudah menyiapkan beberapa langkah perlindungan.
Untuk saat ini, mereka hanya perlu menemui orang-orang tertentu. Setelah mengatakan hal tersebut, Dewa Emosi mengetuk bola Dewa Laut dengan jarinya. Dari dalamnya, sebuah kristal merah berbentuk heksagonal terpisah dan jatuh ke tangannya. Ketika kristal itu muncul, udara di sekitar mereka seolah menjadi sunyi, bukan karena dingin, melainkan karena aura pembunuhan yang mengerikan. Niat membunuh yang kuat membuat segalanya terasa terkunci dan menekan. Lagi dan lagi, Dewi Kupu-Kupu langsung mengenalinya. Benda tersebut adalah lencana penegak hukum milik Dewa Asura di masa lalu, simbol kekuasaan dan pembunuhan mutlak. Ayahnya jarang menggunakan kekuatan Dewa Asura. Pasalnya, aura pembunuhannya terlalu berat dan dapat mempengaruhi pikiran. Hal yang sama seperti yang terjadi kepada Dewa Penghancur. Dewa Emosi lantas menjelaskan, lencana tersebut telah disembunyikan di dalam bola Dewa Laut dan tidak terdeteksi oleh Dewa Penghancur. Dengan lencana tersebut, pusat alam dewa tidak akan mampu menemukan lokasi mereka. Mendengarkan hal itu, kekhawatiran di hati Dewi Kupu-Kupu perlahan mereda. Dia bersandar di pelukan Dewa Emosi. Sementara Dewa Emosi memandang lencana di tangannya dengan tatapan penuh hormat terhadap kebijaksanaan ayah mertuanya. Menurut legenda, Komite Alam Dewa terdiri dari 5 pemegang kekuasaan tertinggi. 2 di antaranya adalah Raja Dewa, dikenal sebagai Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan. Sejak alam dewa terbentuk, merekalah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan ketertiban. Untuk membantu tugas mereka, ada 3 penegak hukum utama. Mereka adalah Dewa Asura sebagai penguasa pembunuhan dan penghakiman, Dewa Penghancur sebagai penguasa kehancuran, dan Dewi Kehidupan sebagai penguasa penciptaan. Seiring berjalannya waktu, 2 Raja Dewa memutuskan untuk bereinkarnasi. Posisi mereka kemudian diwariskan kepada 2 dewa baru yang berasal dari dunia bawah, yang kini dikenal sebagai Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan generasi berikutnya. Dewa Asura juga menemukan penerusnya. Setelah mewariskan kekuatannya, Dewa Asura memilih meninggalkan alam dewa untuk menjelajahi dunia yang lebih luas. Sebagai penegak hukum terkuat, dia dianggap sebagai dewa yang paling mungkin menemukan rahasia besar di luar alam dewa. Pewaris Dewa Asura sendiri adalah Tangsan yang juga dikenal sebagai Dewa Laut. Sebelum menjadi dewa, Tangsan adalah tokoh legendaris di benua Doulo. Bersama rekan-rekannya dari 7 Monster Shrek, dia memimpin pertempuran besar dan berhasil mengalahkan 2 pewaris dewa kuat, alias Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa. Kemenangan tersebut membalikan keadaan perang dan menentukan nasib seluruh benua Doulo. Setelah kekalahan dari Tangsan, kedua pewaris dewa akhirnya jatuh dan kehilangan kesempatan untuk naik ke alam dewa. Padahal, baik dewa malaikat maupun dewa raksasa berada di tingkat dewa pertama. Sejak saat itulah, posisi mereka di alam dewa menjadi kosong dan tidak lagi memiliki penerus. Dalam pertempuran melawan 2 pewaris dewa kuat tersebut, Tangsan mengandalkan gabungan kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura. Meskipun dia secara resmi mewarisi posisi Dewa Laut, dia juga menerima anugerah kekuatan dari Dewa Asura. Dalam kondisi normal, seseorang yang telah menerima satu warisan dewa tidak mungkin menerima warisan dewa lain. Namun Dewa Asura tetap bersikeras memilih Tangsan karena keteguhan hati dan karakternya. Meskipun pada akhirnya Tangsan menjadi sosok yang sangat langka, mampu memiliki 2 kekuatan dewa sekaligus, namun dia tidak dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Dia hanya bisa mengendalikan 1 kekuatan dewa dalam satu waktu, sementara kekuatan lainnya tersembunyi di dalam dirinya. Dalam kondisi tertentu, Xiaowu berperan sebagai penyeimbang, bahkan mampu menanggung sebagian kekuatan ilahi Dewa Ashura untuk bertarung bersama Tangsan. Sebagai salah satu penegak hukum, kekuatan Dewa Asura sebenarnya jauh lebih mendominasi dibandingkan Dewa Laut. Namun Tangsan lebih sering menggunakan kekuatan Dewa Laut. Hal ini bukan karena Dewa Asura lebih lemah,
melainkan karena aura pembunuhan Dewa Asura terlalu kuat dan berbahaya. Kekuatan tersebut berkaitan dengan pembunuhan, penghakiman, dan hukum mutlak. Dalam komite alam dewa, para dewa juga saling membatasi. Dewi kebaikan dan dewi kehidupan mewakili cahaya, sementara dewa kejahatan dan dewa penghancur mewakili kegelapan. Dewa Asura sendiri berada di antara keduanya, mengandung unsur kebaikan dan kejahatan sekaligus. Aura pembunuhannya dapat mempengaruhi kepribadian jika penggunanya tidak memiliki keteguhan batin yang luar biasa. Dengan adanya fakta tersebut, setelah benar-benar memahami makna dan bahaya kekuatan Dewa Asura, Tang San memutuskan untuk jarang menggunakannya. Dia lebih memilih posisi Dewa Laut yang damai, toleran, dan inklusif, sesuai dengan sifat dan pembawaan sendiri. Sikap inilah yang juga menjadi salah satu alasan kenapa Dewa Penghancur tidak terlalu menyukainya. Sementara itu, kristal merah berbentuk heksagonal yang berada di tangan Dewa Emosi bukanlah benda biasa. Kristal itu melambangkan posisi tertinggi Dewa Asura di alam dewa dan dikenal sebagai lencana penegak hukum. Lencana tersebut adalah simbol kekuasaan mutlak atas pembunuhan, penghakiman, dan hukum ilahi. Dewa Asura generasi terdahulu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Statusnya bahkan berada di atas Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Walaupun bertanggung jawab atas pembunuhan, sifatnya tetap lurus, tegas, dan tidak pernah menyimpang. Justru karena keberadaannya, aturan dan keadilan di alam dewa tetap jelas dan tidak kabur. Di antara 5 anggota komite alam dewa, Dewa Asura juga dikenal sebagai dewa dengan kemampuan bertarung paling kuat. Pada masa lalu, Dewa Asura pernah menghadapi Dewa Naga secara langsung dalam perang besar pemberontakan binatang roh. Dalam pertempuran itulah, pedang Ashura memisahkan Dewa Naga menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Dari peristiwa ini saja, sudah terlihat betapa mengerikannya kekuatan Dewa Asura. Tanpa kehadirannya, kemungkinan besar alam dewa akan jatuh ke tangan binatang roh. Dan dunia manusia di alam bawah mungkin tidak akan pernah berkembang seperti saat ini. Bahkan keberadaan manusia sebagai penguasa berbagai alam akan dipertanyakan. Singkatnya, di saat Dewa Emosi menggenggam lencana tersebut, cahaya merah seperti darah perlahan mengalir dari sela-sela jarinya. Ketika kekuatan ilahi mulai diaktifkan, sinar merah tersebut menyatu ke dalam tubuhnya dan ke dalam tubuh Dewi Kupu-Kupu. Terlebih lagi, tidak semua dewa dapat menggunakan lencana tersebut. Hanya mereka yang diakui oleh Dewa Asura yang berhak mengaktifkannya. Tang Wutong pada dasarnya adalah putri Dewa Asura saat ini, sehingga pengakuan darah sudah cukup baginya. Sementara itu, Dewa Emosi Dai Yu Hao dipilih langsung oleh Dewa Laut. Dengan 2 pengakuan tersebut, mereka berdua dapat mengintegrasikan kekuatan Dewa Asura tanpa penolakan. Dalam sekejap mata, kekuatan ilahi yang mendominasi mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Tubuh Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu bergetar hebat. Aura pembunuhan yang tak terlukiskan langsung menembus jiwa mereka, membuat dunia di sekitar mereka terasa berubah. Segala kemampuan yang mereka miliki seolah-olah muncul secara bersamaan dalam kesadaran mereka. Tidak sampai di sini, lingkungan di sekitar berubah menjadi dunia yang dingin dan sunyi. Bahkan pikiran mereka sendiri terasa membeku. Namun di balik hawa dingin ini, terdapat kejernihan yang luar biasa. Segala sesuatu menjadi transparan, baik dunia luar maupun dunia batin mereka sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Dewa Emosi merasa apapun musuh yang dihadapinya, dia dapat menemukan cara paling efektif untuk mengalahkannya. Inilah kekuatan Dewa Asura, pikiran pembunuhan yang jernih, dingin, dan mutlak. Pada saat berikutnya, Dewa Emosi menyadari niat membunuh tersebut mampu mendorong pemahamannya terhadap berbagai kemampuan hingga mencapai kondisi puncak pertempuran. Namun pada saat yang sama, semua emosi dan keinginannya ditekan, membuatnya menjadi terlalu tenang. Hal ini justru bertentangan dengan jalan kekuatannya sendiri sebagai Dewa Emosi.
yang sejatinya paling kuat ketika emosi meledak sepenuhnya. Dengan adanya alasan tersebut, Dewa Emosi tidak berniat mewarisi kekuatan Dewa Ashura sepenuhnya. Tujuannya hanya satu, menggunakan nafas Dewa Asura untuk menyamarkan keberadaannya, sehingga pusat alam dewa tidak dapat melacak keberadaan mereka. Beberapa saat kemudian, Dewa Emosi menggenggam tangan Dewi Kupu-Kupu dan mengajaknya pergi. Keduanya melompat bersamaan, meninggalkan tempat itu tanpa ragu. Begitu mereka bergerak, Dewi Kupu-Kupu menutup matanya, seolah-olah memasuki kondisi yang berbeda. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang halus namun tajam. Perubahan tersebut membuat Dewa Emosi sedikit terkejut. Pada saat ini, Tang Wutong tidak lagi terasa seperti dirinya yang biasa. Lebih menyerupai sosok lain yang pernah muncul di masa lalu ketika mereka masih berada di benua Daulo. Sosok itu dikenal sebagai Dewi Perang Juzi, sehingga menandakan mutiara Dewa Asura dengan kekuatan pembunuhan telah mempengaruhi Tang Wutong. Pada dasarnya, Dewi Kupu-Kupu adalah dewa tingkat kedua, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh mutiara Ashura dibandingkan Dewa Emosi. Namun sebagai putri Dewa Asura generasi saat ini, tingkat kesesuaian dan pengakuan kekuatan ilahi terhadap dirinya jauh lebih tinggi. Hal ini membuatnya mampu menerima kekuatan tersebut dengan lebih alami. Dewa Emosi tidak mengganggu proses pemahaman istrinya. Dia menyadari di alam dewa, peningkatan kekuatan bukanlah hal yang mudah. Para dewa datang ke alam dewa setelah mencapai batas tertinggi kultivasi mereka di dunia manusia. Di tingkatan seperti ini, kekuatan yang bisa dimiliki seseorang sudah memiliki batas yang jelas. Seorang dewa tingkat kedua, seberapapun keras berlatih, tidak mungkin naik menjadi dewa tingkat pertama dengan cara biasa. Meskipun ada pengecualian seperti Dewa Naga di masa lalu, namun promosi semacam itu akan menyebabkan gejolak besar pada kekuatan langit dan bumi, bahkan menguras energi alam dewa secara drastis. Karena itulah, Komite Alam Dewa bertugas menjaga stabilitas. Jika ada dewa yang mencoba menembus batas, mereka akan dibujuk atau ditekan demi menjaga keseimbangan. Dengan adanya alasan tersebut juga, kenapa Dewa Penghancur mengusulkan perluasan alam dewa? Dengan wilayah yang lebih luas, alam dewa dapat menampung lebih banyak kekuatan. Hal ini terutama menguntungkan para dewa yang telah mencapai batas dan ingin menembus tingkat yang baru. Dengan janji tersebut, Dewa Penghancur berhasil mengumpulkan banyak pendukung. Mengesampingkan hal tersebut, Dewa Emosi mulai mengendalikan arah dan kecepatan terbang mereka. Dia menjaga lajunya tetap stabil dan tidak mencapai batas maksimal. Di saat yang sama, dia merasakan berbagai perubahan dalam dirinya akibat pengaruh kekuatan Dewa Ashura. Meski dorongan tersebut tidak membuatnya mencapai kekuatan tempur tertinggi, kondisi tenang yang ekstrim sangat membantunya memahami hukum ilahi. Meskipun terbang cepat, tujuan pertama mereka masih sangat jauh, berada di wilayah tepi alam dewa yang jarang dikunjungi. Sepanjang perjalanan, Dewi Kupu-Kupu tetap bermeditasi dengan mata tertutup, sepenuhnya mempercayakan perjalanan pada Dewa Emosi. Singkatnya, setelah terbang seharian penuh, Dewa Emosi memperlambat laju dan melepaskan kesadarannya untuk menyelidiki satu arah. Beberapa saat kemudian, matanya berbinar. Pasalnya dia menemukan petunjuk dan segera meluncur turun menembus lautan awan menuju tujuan mereka. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5-nya ya guys ya. Dimana pada bagian kali ini kita ngebahas sejarah Dewa Asura di masa lalu ya guys ya. Dan fakta menariknya, ternyata pedang Dewa Asura yang membelah Dewa Naga menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak ya guys ya. Baru tahu ya kan? Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you
I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes